Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita malam ini adalah tafsir juz amma. Insyaallah kita sampai surat Al-Kafirun. Namun sebelumnya kita baca 2 ayat untuk lebih menambah semangat kita mempelajari Al-Quran dan perhatian kita kepada Al-Quran. Saya bacakan surat Ar-Ra'du ayat 17. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Anzala minas samai ma'an. Allah menurunkan dari langit air atau hujan ya. Fasalat audiyatan biqadariha. Maka mengalir, salat itu mengalir ke lembah biqadariha sesuai dengan kadar dari lembah itu. Maksudnya kalau lembahnya besar ya memuat air yang banyak, kalau lembahnya kecil muat air yang sedikit. Fahtamalas sailu zabadan. Kemudian air yang mengalir ke lembah itu membawa zabat. Zabat itu buih robian yang mengambang. Namanya buih itu di atas bukan di bawah. Yang kedua, wa mimma yuqaduna alaihi finnar. Dan sesuatu yang dinyalakan atau dipanasi dengan api ibtigha'a hilyatan, untuk membuat perhiasan. Maksudnya itu pasir emas itu untuk menjadi perhiasan itu harus ditempa dengan api dulu, dipanasi dulu. Mana? Ini. Nah, ini bisa langsung kita lihat terjemahnya. Sama ada istilah kalau dalam bahasa Indonesia titik koma. Wa mimma yuqiduna alaihi finnar. Di sini diartikan, jadi ini di titik ya. Dan apa atau logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Mungkin alat-alat yang terbuat dari emas. Ibtigha'a hilyatan aw mata'in misluhu. Ini ya. Kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batila. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang al-haq, kebenaran, dan batil. Fa'ammaz zabadu, adapun buih, zabat itu buih, fayadhabu jufa'an, akan hilang, tiada berguna. Jadi yang tinggal di lembah itu dan yang dicari orang itu bukan buihnya. Wa amma ma yanfa'un nasa, adapun yang memberi manfaat pada manusia, fayamkusu fil ardi. Nah, sedangkan yang bermanfaat bagi manusia
akan menetap di dalam bumi. Kadzalika yadribullahu al-amtsala. Demikian Allah membuat perumpamaan. Sampai ayat 18 ya. Allah membuat perumpamaan lilladzina istajabu lirabbihim al-husna. Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhannya. Nah, di perumpamaan tadi ayat 17 tadi itu perumpamaan bagi orang-orang yang memenuhi seruan Allah. Walladzina la yastajibu lahu, dan orang-orang yang tidak mau memenuhi di sini, dan sebaliknya orang-orang yang tidak mau memenuhi seruan Allah. Lau anna lahum ma fil ardi jami'an, sekiranya mereka memiliki semua yang ada di bumi. Nah, wa mithlahu, dan ditambah sebanyak itu lagi, ma'ahu, laftadau bihi, pasti mereka akan menebus dirinya dari azab Allah dengan harta itu. Ulaika lahum su'ul hisab, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hisab yang buruk. Wa ma'wahu jahannam, dan tempat kembali mereka adalah jahannam. Wa bi'sal mihad, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Kita lihat lagi tafsirnya ya. Syabbaha ta'ala, ini di ayat 17 ini. Allah Subhanahu wa taala menyerupakan al-huda, yaitu huda berarti di sini apa? Al-Qur'an dan sunnah. Alladzi anzalahu ala rasulihi, yang Allah turunkan pada rasulnya, lihayatil qulub, untuk menghidupkan hati, wal arwah, dan ruh atau jiwa. Sampai sini dulu diperjelas bahwa Al-Qur'an itu Allah samakan dengan apa tadi? Air atau hujan. Maka Al-Qur'an itu sama dengan air hujan. Tujuannya sama kok, cuma kalau air hujan untuk menghidupkan bumi, sementara Al-Qur'an untuk menghidupkan hati dan jiwa. Bilma'i, Allah serupakan Al-Qur'an yang al-huda yang Allah turunkan pada rasulnya untuk menghidupkan hati dan jiwa itu Allah samakan bilma, Allah samakan dengan air. Alladzi anzalahu lihayatil asbah, yang Allah turunkan untuk menghidupkan bumi. Wasabbaha ma fil huda, dan Allah serupakan apa yang ada di dalam petunjuk, minan naf'il am al-katsir, yang Al-Qur'an itu memberikan manfaat secara umum. Am itu umum dan memberi manfaat yang banyak. Yattaru ilaihi al-ibad, yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Nah, kalau bumi, bahkan manusia itu juga darurat butuhnya pada air. Demikian juga lebih darurat manusia itu butuh kepada Al-Qur'an. Daruratnya itu lebih darurat, orang itu butuh pada Al-Qur'an daripada sekedar air. Ya, manusia tidak ada air mati. Nah, mati manusia kalau tidak ada air. Tapi kematian badan manusia itu tidak ada masalah kalau hatinya masih hidup dengan Al-Qur'an. Beda dengan orang yang badannya sehat tapi hatinya mati. Maka tidak ada gunanya apa? Badannya yang sehat. Nah, sehingga dari sini bahwa Al-Qur'an itu lebih dibutuhkan, lebih darurat bagi manusia. Bima fil matar minan naf'i. Nah, dibanding hujan, dibanding manfaat umum,
dan daruri itu maksudnya darurat. Demikian juga manfaat air itu darurat, dibutuhkan manusia. Wasabbaha al-quluba, dan Allah menyamakan di ayat 17 tadi hati-hati manusia itu al-hamilah, yang membawa atau menampung lil huda wa tafawutiha bil audiyah. Allah samakan hati manusia itu yang menampung petunjuk, menampung ajaran Allah itu sama dengan apa? Audiyah. Audiyah itu lembah. Allati tasilu fiha as-suyul, yang mengalir ke lembah itu aliran tadi. Kalau Al-Qur'an mengalir padanya ilmu. Nah, fawadin kabirin, adapun kalau lembahnya besar, ya sa'uma'an kasiron, akan menampung air yang banyak. Kakol bin kabirin yasa'u ilman kasiron, sebagaimana hati yang besar bisa menampung ilmu yang banyak. Nah, ini juga menyadarkan, mengingatkan kita, hendaknya kita ini mempunyai hati yang besar. Gimana? Ya semangat. Jangan wis pokoknya hadirlah sebulan sekali tah misalnya. Itu berarti apa? Lembahnya kecil. Wawadin sogirin, adapun lembah yang kecil, ya'khudhu ma'an qalilan, lembah yang kecil hanya menampung air sedikit. Kakol bin sogirin, seperti hati yang kecil, yasa'u ilman qalilan, dia hanya menampung ilmu yang sedikit. Wahakata, begitu seterusnya. Wasabbaha ma yakunu fil qulubi, kemudian Allah serupakan apa-apa yang ada di dalam hati, minas syahawat wasyubuhat. Nah, yang ada di dalam hati itu berupa syahwat dan syubuhat. Syahwat ini dorongan nafsu, seperti ingin menguasai dunia, ingin kaya, dan semua itu syahwat namanya. Nafsu dunia dan seterusnya, itu nafsu. Kalau syubuhat itu artinya kerancuan, bukan ajaran Allah dan Rasulnya, tapi dia semangat meyakini bahwa itu kebenaran. Itu namanya apa? Syubhat. Nah, inda wusulil haq ilaiha, ketika dihadapkan atau syahwat dan syubhat ketika dibandingkan dengan kebenaran yang Allah turunkan, bizzabat alladhi ya'lu 'alal ma'. Nah, jadi syahwat dan syubhat itu Allah samakan dengan apa? Buih. Alladzi ya'lu al-ma'a, yang ada di atas air. Jadi airnya itu ilmu, Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar. Adapun syahwat dan syubhat itu apa? Buih. Nah, mungkin setiap kita ada banyak buihnya. Tapi itu bisa hilang kalau ngaji terus. Ya. Seperti gelas misalnya isinya buih. Untuk ngilangi buih itu diisi apa? Air. Air diisi terus, nanti kan airnya banyak, penuh, gelasnya buihnya hilang. Tapi kalau ngajinya tadi hatinya kecil, kayak lembah yang kecil, iso-iso buihnya enggak hilang-hilang. Nah, wa ya'lu ma yuqadu alaihi nar. Demikian juga meninggi apa yang di atas api, minal hilah, sama dengan ini tadi apa? Asap ya. Kalau api itu asapnya itu berupa syahwat dan syubhat itu asap. Karena tadi Allah sebutkan ada dua ya. Pertama air, buih bersama air, yang kedua apa?
emas bersama pasirnya. Nah, tapi ketika mau dijadikan emas, dia harus dibakar dulu. Seperti pasir emas di atas yang ketika dibakar dari perhiasan itu atau emas. Allati yuradu takhlisuha wasabakaha, ketika ditempa atau dipanasi. Kira-kira lebih banyak mana, pasirnya atau emasnya? Misalnya dapat pasir emas 1 kilo, itu kira-kira dapat pasir emas 1 kilo misalnya, kira-kira nanti emas murninya berapa? Sedikit. Nah, demikian juga hati orang itu kebanyakannya, karena di dunia itu kebanyakannya ini syahwat, subuhat. Nah, banyak buih. Lah, yang susah gak mau ngaji, wah itu isinya ya sudah ini syahwat, subuhat. Wa annaha la tazalu fawqal ma' tafiyatun makduratun, ini tetap ada di atas air. Syahwat, subuhat tadi, buih-buih itu akan tetap di atas air dan itu ngotori air. Hatta tadhabu wa tatmahillu, sampai nanti airnya banyak akan hilang. Nah, akan hilang sehingga wayabqa ma yanfa'un nasa minal ma'is safi, sehingga kalau sudah banyak airnya, kalau hati sudah banyak ilmunya, maka tersisa apa yang bermanfaat bagi manusia. Nah, minal ma'is safi, berupa air yang jernih, wal hilyatil khalis, dan berupa emas yang penuh. Berapa karat? Mas paling bagus berapa, Pak? 80. Oh, ini 80 karat ini. Kadzalika asyubuhatu wasyahawat, demikian juga syubuhat dan syahwat, ya. Buih itu la yazalu alqalba yakrahuha, terus akan ada di atas hati dan itu akan menggelisahkan hati. Wa yujahiduha bil barahin as-sadiqah, dan itu bisa dihilangkan dengan bersungguh-sungguh, dengan cara mempelajari atau dihilangkan buih-buih tadi dengan ilmu. Kalau di sini barahin itu artinya bukti-bukti yang benar. Wal iradatil jazimah, dan kemauan-kemauan yang pasti. Maksudnya untuk menghilangkan subuhat itu butuh ilmu yang benar dan niat yang ikhlas. Dan dua ini atau pemahaman yang benar dan niat yang ikhlas. Kalau enggak ya tetap nanti jadi ini subuhat. Dan ini penyakit hati ini cuma dua ini tadi. Dan yang disebut fitnah di dunia ini ya dua ini, subuhat sama syahwat. Maka untuk menghadapi penyakit subuhat ini dengan ini tadi, ilmu yang benar dan niat yang ikhlas. Hatta tadhaba wa tatmahilla, sehingga hilang dengan ini tadi dengan ilmu yang benar akan hilang. Wa yabqa al-qalba khalisan safian, maka akan tinggal, akan tersisa hati yang bersih. Nah, khalisan itu murni, safian itu bersih. Laisa fihi illa ma yanfa'un nas, maka itulah yang bermanfaat bagi manusia, minal ilmi bil haqqi wa isarihi, yang bermanfaat pada manusia adalah berupa ilmu tentang al-haq
dan dia akan mengutamakan kebenaran, warrughbati fi, dan semangat untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Fal batilu yadhabu wa yumhikuhu, maka dengan ilmu yang benar kebatilan akan hilang. Kalau tadi Allah samakan dengan buih-buih, itu akan hilang dengan sendirinya. Sebagaimana firman Allah, innal batila kana zahuqa, sesungguhnya kebatilan itu hilang. Dulu mungkin kita awal ngaji masih bawa buih-buih, tapi dengan ngaji tahu, oh itu ternyata salah ya yang dulu itu. Kemudian setelah tahu kebenaran, ternyata baru kita sadar, baru kita tahu. Nah, wa qala hunaka kadzalika yadribullahu al-amsal, demikian Allah membuat permisalan. Jadi permisalan itu artinya sesuatu yang abstrak, sesuatu yang enggak nampak, berupa pemahaman, berupa maknawi, dipindah oleh Allah kepada suatu yang nyata. Kalau di sini kan Al-Quran, As-Sunnah, ilmu yang bermanfaat. Tapi oleh Allah dipindah kepada apa? Air hujan. Untuk lebih memperjelas lagi, supaya nanti menghadap Allah tidak ada alasan lagi, iya saya baca ayatnya tapi saya enggak paham maksudnya, enggak ngerti maksudnya. Oh, enggak bisa, karena Allah sudah membuat apa? Al-amsal, permisalan-permisalan seperti ini. Sehingga para ulama dahulu kalau melewati ayat-ayat ini, melewati ayat-ayat di dalam Al-Quran, kemudian tidak paham, beliau menangis. Menangis karena itu tadi, sudah Allah buatkan permisalan-permisalan, kok dia belum paham-paham juga. Di ayat di Al-Ankabut Allah katakan la ya'lamuha illal alimun, tidak paham atau la yaqiluha, tidak memahami ayat-ayat Allah itu kecuali orang-orang yang alimun, orang-orang yang mengerti. Di sini Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan-permisalan liyat tadihal haqqo, untuk memperjelas kebenaran. Minal batil, mana yang benar dan mana yang batil. Wal huda minad dalal, dan petunjuk, mana yang petunjuk, mana yang kesesatan. Nah, yang diterima oleh Allah hanyalah al-haq dan al-huda. Sementara lawannya itu al-batil dan dolal. Makanya kalau tidak ada di Al-Quran dan As-Sunnah itu batil dan dolal. Allah mengatakan wa ma ba'dal haqqi illa dolal. Tidak ada lawan dari kebenaran itu kecuali kesesatan. Nah, di ayat 18-nya Allah mengatakan lilladzina istajabu lirabbihimul husna. Maka orang-orang yang memenuhi seruan Allah, dia akan mendapat balasan al-husna. Husna ini berasal dari kata hasan, cuma di bentuk husna ini namanya mubalaghah. Arti puncak, arti yang tertinggi. Nanti balasannya itu balasan yang tertinggi. Adapun orang-orang yang tidak memenuhi, tidak belajar Al-Quran dan Sunnah, itu namanya lam yastajibu, tidak memenuhi seruan Allah. Nah, lau anna lahum ma fil ardi, kalau sekiranya mereka mempunyai apa yang ada di muka bumi jami'an, semua yang ada di bumi ini semuanya, wamithlahu, dan yang semisalnya lagi, berarti punya dua bumi, ma'hu laftadau bihi, dia akan sanggup untuk menebus dirinya dari azab Allah. Ulaika lahum su'ul hisab, mereka ini orang yang jelek hisabnya. Wa ma'wahum jahannam, dan tempat kembali mereka adalah jahannam. Wa bi'sal mihad, sepaling jeleknya tempat kembali. Di Rasulullah SAW, man nukisha uzib
Barang siapa yang dihisab, pasti dia akan disiksa. Nah, lama bayyana, setelah Allah menjelaskan, lama bayyana ta'ala al-haqqa minal batil, setelah Allah terangkan di ayat 17 tadi tentang kebenaran dan kebatilan, dzakara di sini ayat 18 Allah menyebutkan annan nasa ala qismain, bahwa manusia itu ada dua. Pertama, mustajibun, orang yang memenuhi seruan Allah, mau belajar Al-Quran, karena wajib hukumnya. Belajar Al-Quran itu wajib. Maka dari itu hendaknya dijadikan, diprogramkan pada diri kita untuk dijadikan Al-Quran itu program utama dalam kehidupan. Mulai dari membacanya, memahami, mengamalkan. Fadzakara, maka Allah menyebutkan, kemana nih? Sini. Maka Allah menyebutkan balasannya. Orang yang menerima, Allah sebutkan balasannya tadi di surat 8, di ayat 18. Wa ghairi mustajabin, kelompok kedua orang yang tidak memenuhi, cuek, tidak mau baca Al-Quran, tidak mau mempelajari tafsirnya, tidak mau mengamalkan. Fadzakara iqabahu, maka Allah sebutkan di ayat ini balasannya. Balasan orang yang menerima dan balasan orang yang menolaknya. Faqala lilladzina istajabu lirabbihim, Allah sebutkan orang yang memenuhi seruan Allah, inqadat qulubuhum lil ilmi, dipenuhi hatinya dengan ilmu tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ini merupakan kekayaan yang berhak untuk kita ini bergembira dengannya. Seperti dalam surat Yunus Allah mengatakan, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Katakan Muhammad, dengan karunia Allah, yaitu mempelajari Al-Quran, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya, yaitu mengamalkan Al-Quran, wa bidzalika falyafrahu, maka dengan itulah hendaknya manusia bergembira. Bergembira yang syar'i, yang benar itu ketika seseorang mendapatkan ilmu tentang Al-Quran dan kemampuan mengamalkan. Kenikmatan terbesar. Allah mengatakan dzalika khairun mimma yajma'un. Itu jauh lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan berupa emas-emas. Dibanding orang itu mengumpulkan 1 kilogram emas dengan 1 ayat yang difahami dan diamalkan, jauh lebih baik apa? Al-Quran 1 ayat yang difahami dan diamalkan. Nah, orang yang memenuhi seruan Allah, yaitu orang yang memenuhi hatinya dengan Al-Quran, lil ilmi wal iman, dengan ilmu dan iman, faham maknanya dan yakin. Wa jawarihuhum, dan dilaksanakan oleh anggota badannya, lil amri wan nahi, yang Al-Quran itu berisi perintah dan larangan. Yang perintah dijalani, yang larangan dijauhi. Wasaru muwafiqina lirabbihim, dan mereka menjadi orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Fima yuriduhu minhum, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falahumul husna, maka bagi mereka adalah al-husna. Al-husna maksudnya ai al-halatul hasanah, keadaan yang baik, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau ingin enak di dunia, itu belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Wathawabul hasan, dan balasan yang baik. Falahum minas sifati ajalluha
maka mereka mempunyai buahnya ya, buah dari Al-Quran yang difahami dan diamalkan menjadi sifat-sifat yang tinggi. Wa minal manakibi, dan mereka mendapat pujian-pujian, afdaluha, pujian-pujian yang afdal, yang sangat mulia. Wa minas thawabil ajili, berupa balasan-balasan dari Allah yang segera. Kehidupan di dunianya itu kehidupan yang thayyibah. Sebagaimana firman-Nya, innalladzina amanu wa amilus solihati min dzakarin aw untha lanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Orang yang beriman dan beramal soleh dari laki-laki maupun perempuan, Allah akan berikan padanya kehidupan yang baik. Berupa apa? Kebahagiaan, ketenangan. Wal ajal, dan balasan nanti di akhirat. Mala ainun ra'at, berupa kenikmatan surga, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata karena tingginya kenikmatan itu. Wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi basharin, tidak pernah terbesit di hati orang. Karena tingginya kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma harus untuk sampai ke sana itu benar-benar berpegang teguh kepada tali Allah, yaitu Al-Qur'an. Maka Allah katakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpeganglah kepada tali Allah semuanya, jangan berpecah. Nah, jangan bercerai-berai. Tali Allah ya Al-Qur'an dan Sunnah. Walladzina la yastajibu, adapun orang yang tidak memenuhi, enggan, malas, lalai, ba'dama daraba lahumul amsal, setelah Allah buatkan baginya permisalan, wa bayyana lahumul haq, dan sudah dijelaskan padanya kebenaran, lahumul halatu ghairul hasanah, maka mereka keadaannya tidak hasanah. Berarti apa? Jelek. Lau anna lahum ma fil ardi jami'a, kalau toh mereka mempunyai apa yang ada di bumi semuanya, min dhahabin, berupa emas, wa fiddatin, atau berupa perak, wa ghairihima, atau wa ghairiha, atau selainnya. Taruhlah emas ya yang termahal, misalnya punya emas sebesar gunung. Apa sebesar gunung? Sebesar bumi. Wa mithlahu, dan yang semisalnya mau laftadau bih, pasti mereka mau untuk menebus dirinya. Tapi ini juga bohong. Karena kalau mereka misalnya oleh Allah diberi emas sebesar bumi sampai 2 kali, kemudian mereka bayar kepada Allah dua bumi emas, dan mereka dikembalikan ke dunia, apa yang mereka lakukan? Balik kufur lagi manusia. Min adabi yaumil qiyamah, mereka mau menebus dirinya. Kalau mereka punya 2 bumi emas, atau ditambah 1 bumi lagi, mereka mau menebus dirinya. Padahal Allah tidak mau minta seberat itu. Dan tidak ada ceritanya orang punya emas sebesar bumi atau lebih. Ma taqbalu minhum, walaupun itu mereka serahkan kepada Allah untuk menyelamatkan dirinya, ma tuqbalu minhum, tidak akan diterima. Nah, wa anna lahum dzalik, ulaika lahum su'ul hisab, mereka itu orang yang jelek hisabnya. Wa huwa al-hisabul ladzi ya'ti 'ala kulli ma aslafu min amalin sayyi'in. Ketika ditanya apa yang telah mereka lakukan berupa perbuatan-perbuatan yang jelek. Wa ma dayya'uhu min hukukillah, ketika dihisab apa yang telah mereka lalaikan dari hak-hak Allah. Mereka tidak mau menunaikan hak-hak Allah. Apa hak Allah? Diibadahi. Nah, wa hukuki ibadihi, dan tidak mau menunaikan hak hambanya.
Qad kutiba dzalika wa satara alaihim, yang telah diwajibkan pada mereka. Wa qalu ya laitana, kemudian mereka mengatakan di hadapan Allah, ma li hadzal kitab, kitab apa ini? La yughadiru saghiratan, yang tidak meninggalkan yang kecil, wala kabiratan, juga tidak meninggalkan yang besar, illa ahsaha, semuanya kok tertulis. Wa wajadu ma amilu hadira, mereka dapati apa yang telah mereka amalkan hadir, ada di depannya. Wala yadzlimu rabbuka ahada, dan Allah tidak menzalimi seseorang. Wa ba'da hadzal hisab musayyi, setelah mereka dihisab dengan hisab yang jelek tadi, ma'wahum jahannam, tempat kembali mereka adalah jahannam. Al-jami'atu likulli azabin, yang di jahannam itu terkumpul semua jenis azab, semua jenis siksa. Nah, minal ju'is syadid, berupa kelaparan yang sangat, sampai mereka mau makan buah zakum, buah dori, yang ketika didekatkan ke wajahnya itu hancur, leleh wajahnya karena panasnya. Itu pun mereka sanggup memakan buah yang demikian panas, busuk, berduri. Tapi mereka mau memakannya karena apa? Rasa laparnya lebih dahsyat dari dahsyatnya buah itu. Allah ceritakan dalam banyak ayat, hadis-hadis juga banyak menceritakan agar manusia itu takut, agar manusia itu cerdas menyiapkan diri untuk menyelamatkan diri dari apa yang Allah ancamkan. Wal atas wal waji, rasa haus yang sangat, rasa lapar yang sangat, rasa haus. Mereka tidak ada di sana yang namanya air jernih, air sirup, teh, tidak ada, air buah tidak ada. Yang ada apa? Sodid, nanah-nanah yang mengalir dari bangkai-bangkai para pelacur di muka bumi ini. Yang panas begitu didekatkan ke wajahnya, hancur wajahnya. Begitu diminum, beluluh itu hancur lebur isi perutnya. Dan mereka setelah hancur dikembalikan lagi menjadi manusia lagi, dan seterusnya. Wan narul hamiyah, api yang panas. Wazakum, buah zakum. Wazamharir, zamharir itu panas, tidak ada di sana teduh, dingin, tidak ada. Yang ada memang kedinginan, karena neraka pernah mengeluh kepada Allah, ya Allah, kami capek menggelegar terus setiap tahun, ingin istirahat. Dan dikabulkan oleh Allah, neraka itu istirahat setahun sekali. Ketika istirahat, neraka itu sangat dingin, yang karena dinginnya juga tidak mengurangi siksa dari panasnya. Orang kalau sudah kedinginan kan bisa beku itu ya, darah-darahnya. Wadari wa jami'i ma zakarallahu min asnafil adab. Nah, semua yang Allah sebutkan berupa macam-macam azab di neraka. Wa bi'sal mihad, dan itu sejelek-jeleknya tempat kembali bagi orang-orang apa ya? Ini yang tidak mau, yang lalai, tidak mau memenuhi seruan Allah, yaitu mempelajari Al-Quran, mengamalkannya. Alhamdulillah kita oleh Allah ditakdirkan bisa mengadakan pengajian atau kajian ilmu Al-Quran. Itu tafsir dalam rangka untuk mengganti apa itu? Ganti apa tadi? Buih-buih yang ada di dalam hati kita. Maka kita harus faham. Kalau enggak faham, itu tidak keluar itu apanya? Buihnya. Tetap ada di dalamnya. Dan buih-buih itu tidak akan membuat ketenangan. Aku wis ngaji lama kok sih gelisah terus, resah terus. Wah, ngantuk paling ngajinya. Nah, enggak paham berarti kamu. Tuh kok bisa? Ya kamu tok yang seperti itu. Yang lainnya enggak gitu.
yang lain paham. Yang jelas Allah mengatakan bahwa Al-Quran ini membawa ketenangan, kebahagiaan baik di dunia, lebih-lebih nanti di akhiratnya. Dari itu saya menasihatkan pada diri saya dan bapak-bapak semuanya, ibu-ibu, untuk mulai sekarang yang belum menjadwal untuk baca Al-Quran, segera dijadwal ya. Nanti waktunya lagi saya tanya, Pak Jazuli jam berapa baca Al-Quran? Pak Wiji yang belum bisa baca harus segera belajar membaca Al-Quran. Darurat baca Al-Quran ya. Barang siapa yang menjaga Al-Quran untuk membacanya rutin, maka Allah berjanji untuk menjaga orangnya. Manusia itu kan dari kecil lemah, akalnya lemah, nanti muncak dewasa, nanti turun lagi, kemudian turun-turun menjadi pikun. Tapi tidak bagi orang yang membaca Al-Quran. Kata Al-Hasan Al-Basri, man qara Al-Quran lam yahrof. Orang yang membaca Al-Quran tidak akan mengalami kepikunan. Jadi dijaga akalnya, pikirannya itu dijaga, tegas, mantap, dewasa gitu. Kemudian jelas fatwa-fatwanya, tausiah-tausiahnya. Nah, dari itu dijadwal, mungkin 5 menit atau 10 menit setiap hari, jelas jam berapa bisanya. Nah, kemudian kita juga punya jadwal mengaji untuk memahami, dan nanti dilanjut dengan apa? Mengamalkannya. Dan itu semua bisa terlaksana kalau kita mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk bisa membaca Al-Qur'an secara rutin. Nah, gitu Pak Jazulia. Diagendakan dalam hidup, kemudian keluarganya diajak, istrinya diajak, anak-anaknya diajak. Ditanya, Ahmad kamu jam berapa ngajinya? Gitu. Dek kamu ngajinya jam berapa? Nah, gitu ya. Masya Allah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk surat Al-Kafirun. InsyaAllah sudah hafal semua ini ya. Al-Basmalatu taqaddamal kalamu alaiha. Tentang tafsir bismillah sudah lewat. Hadhihi suratu, surat ini, hiya ihda suratil ikhlas. Surat Al-Kafirun ini termasuk salah satu dari surat Al-Ikhlas. Mungkin selama ini kita mendengar surat Al-Ikhlas itu apa? Qul huwallahu ahad. Ternyata surat Al-Ikhlas bukan itu saja. Yang kedua, surat Al-Ikhlas adalah surat Al-Kafirun. Li'anna surat Al-Ikhlas, karena surat Al-Ikhlas ini bacanya suratai karena menunjukkan dua. Qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Nah, jadi surat Al-Ikhlas itu ada dua, yaitu qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Nah, kalau sholat baca surat apa? Surat Al-Ikhlas. Yang mana? Masih boleh ditanya gitu. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bihima fi sunnatil fajri. Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca surat ini, surat Al-Ikhlas ini, di sunnah fajar sebelum sholat subuh. Baca surat apa? Al-Kafirun di rakaat pertama dan Al-Ikhlas di rakaat kedua. Wa sunnatil maghrib, dan yang kedua Rasul membaca di ba'diyah maghrib ya. Al-Kafirun di rakaat pertama, Qul huwallahu ahad rakaat kedua. Wa fi rakaatit tawaf, dan juga rakaat tawaf, 2 rakaat tawaf.
Mungkin kalau mau ditambah, kapan lagi Pak Sugeng ingat? Sunnah fajar, ba'dal maghrib, tawaf, ada lagi surat Al-Kafirun, surat apa? Witir ya, surat witir. Nah, rakaat pertama Al-A'la ya, rakaat kedua Al-Kafirun, rakaat ketiga Qul huwallahu ahad. Nah, kenapa Rasul membaca surat ini? Lima tadammanatahu minal ikhlasi lillahi azza wajal. Karena keduanya ini, kalau fajar ini pagi ya, maghrib ini sore, menjelang malam, awal malam, kemudian tawaf itu terserah, kemudian tahajud malam ya. Maksudnya dari ini supaya kondisi orang itu selalu diingatkan kepada keikhlasan. Karena suatu amalan itu akan bernilai, ada pahalanya kalau ikhlas. Wasana, dan yang kedua karena dua surat ini berisi sana. Sana itu pujian alaih kepada Allah. Bisifatil kamilah, memuji Allah dengan sifat-sifat yang sempurna bagi Allah. Fi suratil ikhlas, di dalam surat Al-Ikhlas. Misalnya Qul huwallahu ahad, ayat kedua apa? Allahus somad. As-somad itu sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, nah, insyaallah ini yang kita bahas malam ini. Sampai ini baru masuk tafsirnya. Mungkin ada yang ditanya. Jadi pembahasan pada malam ini sampai ini. Surat Al-Kafirun ini termasuk surat Al-Ikhlas. Dari itu kita berusaha untuk surat Al-Kafirun. Dari itu kita juga berusaha untuk bisa mengamalkannya. Yaitu dibaca kapan? Sunnah fajar, sunnah maghrib, ba'dal maghrib ya, kemudian sholat malam. Nah, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.